Tapi ketika gue tahu, wah ternyata kaki gue udah nggak ada. Ya udah, jadi pikiran gue tuh bisa tumbuh lagi gitu. Ternyata ya di Qadar bisa jadi mubalek, dan alhamdulillah ternyata setelah jadi mubalek ukronya itu luar biasa lagi. Jadi Allah punya rencana gitu buat gue. Widih, ya. Itu jadi pemain Sepak bola. sepak bola. Pokoknya ini harus menang, harus ngasih yang terbaik khususnya negara Indonesia ini biar bisa lolos ke Piala Dunia dan ngebuktiin gitu bahwa sepak bola amputasi ini jangan dianggap remeh gitu. Betul. Ya jadi saat main itu baru jalan 1 menit lewat, gue udah ngegolin gitu. Nah, lu pernah nggak ngerasa di titik paling rendah? Pernah ngerasa bener-bener pengen nyerah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Laners, ya balik lagi di Lens Talk ya. Kali ini episode yang berbeda ya, berbeda dari semuanya nih. Dari hostnya berbeda. Hostnya ini baru dikontak tadi pagi, dikontak ya bukan dikontrak. Baru dikontak tadi pagi menjadi host dadakan gitu ya. Nah yang berbeda kali ini kita kedatangan anak muda ya. Anak muda yang berbakat, yang semangat ya, seorang mubalek ya. Bener ya mubalek ya Mas ya? Bener. Seorang mubalek, guru PPM, guru pondok pesantren mahasiswa, dan juga pemain timnas sepak bola amputasi, Mas Agung Rizky Satria. Halo Mas Agung. Halo semuanya. Gimana kabarnya Mas Agung? Ini manggilnya saya Agung Rizky atau Satria nih? Kalau di sini itu udah dipanggil Agung, tapi kalau di rumah biasanya dipanggil Kiki sebutannya. Tapi Agung aja nggak apa? Agung, Mas Agung ya, lebih familiar ya. Iya. Jadi jangan ganti-ganti Mas, nanti kalau ganti-ganti nge-brandingnya susah Mas ya. Agung aja. Mas Agung ya. Mas Agung kesibukannya sekarang apa nih Mas? Ya lagi di PPM, sibuk ngurus-ngurusin santri mahasiswa. Wedding ngurusin santri beda ya, kalau guru pondok mubalek tuh cara berbicaranya berbeda ya kayak gitu. Mas Agung ini namanya sedang melejit ya, bukan hanya namanya tapi karirnya juga sedang naik gitu ya. Sudah dipanggil media di mana-mana ya Mas Agung ya. Ya kebetulan. Sibuk ya kan, hari ini dipanggil nama Lens ya kan, besok dipanggil sama beberapa media. Nah, Mas Agung ini seorang pemain sepak bola sekarang ini ya, sepak bola amputasi. Iya. Ya, bisa diceritakan Mas Agung kecilnya itu seperti apa sih? Kok bisa menjadi pemain sepak bola sekarang? Ya kalau kecil nggak ada kebayang untuk jadi pemain sepak bola. Jadi kecil yang ngejalani sama teman-teman gitu, main sekolah, terus main lagi, makan, ya biasa gitu. Seperti layaknya anak kecil seperti Iya, biasa ya, tidak ada kepikiran atau bahkan tidak ada cita-cita menjadi pemain sepak bola ya. Iya, nggak ada. Mas Agung tuh dari mana ya asalnya? Saya dari Sumatera Selatan, tepatnya di Tanjung Enim. Nah itu kalau Tanjung Enim ke kota Palembang itu perlu waktu 5 jam gitu perjalanannya. Wah, lumayan jauh ya. Iya. Nah, terus bisa datang ke Jakarta tuh gimana Mas ceritanya Mas? Ke Jakarta itu setelah lulus SMA karena niatnya pengen kuliah terus sama mondok juga. Nah, alhamdulillah ternyata ke Jakarta ada tempat kuliah dan mondoknya itu di PPM Depok. Nah, jadi Mas Agung itu dari Tanjung Enim. Iya. Ya. Boleh diceritakan nggak asbabun nuzulnya ya? Kan kita mau balik nih ya. Asbabun nuzulnya Mas Agung kehilangan kaki itu seperti apa Mas? Ceritanya Mas? Ceritanya ketika mau mudik ya Lebaran Idul Fitri waktu itu tahun 2007 ya keluarga mutusin pakai motor mau ke kota Palembang, itu tempat kakek. Nah jadi saya ada 4 saudara. Jadi yang pertama itu udah naik mobil. Duluan. Iya udah duluan naik travel ya. Nah sedangkan kita
yang belum naik mobil ini naik motor. Jadi orang tua bapak itu mutusin naik motor. Hmm, Nah, saya kebetulan duduk di depan. di tangki itu. Iya, duduk di tangkinya Oh. itu. Motornya apa waktu itu ya? Waktu itu Mega Pro atau Motor laki lah ya, Iya, motor motor, laki ya. iya. Iya ya, jadi duduk di tangki. Oke. ya jadi kejadiannya nggak tahu gitu. Tiba-tiba pas bangun udah kecelakaan gitu. Di dalam perjalanan juga ya aman-aman aja kan. Karena posisi saya ketika di tangki itu tidur. Jadi pas sadarnya itu udah kakinya ini udah hilang gitu. Jadi lu nggak tahu kronologinya kayak gimana ya karena waktu Iya. itu lu tidur gitu ya. Mm. Perasaannya gimana, Gung? Waktu lu ketika tahu atau ketika lu sadar kok kaki gua nggak ada nih satunya. Apa yang lu rasain, Gung? Ya waktu itu yang gua rasain itu sakit ya. Ketika baru kecelakaan ya kok ada yang sakit-sakit gitu kan. Tapi sakit ini nggak terlalu mendalam gitu. Seperti ada yang hilang tapi gua lupa gitu apa yang hilang ini. Tapi ketika gua tahu wah ternyata kaki gua udah nggak ada. Ya udah jadi pikiran gue tuh bisa tumbuh lagi gitu. Kaki lu tuh bisa tumbuh lagi pemikiran lu saat itu. Iya karena waktu kecil itu kayak apa ya nggak ngerti gitu masalah organ tubuh bisa tumbuh atau enggak tuh nggak ngerti gitu. Betul betul. Sesimpel itu ya pemikiran anak kecil pada waktu itu ya. Iya. Iya, jadi mikirnya ya nggak belum mikir masa depannya seperti apa, bahkan kepikirannya kakinya tuh akan tumbuh dengan sendirinya ya. Iya. Nah, sejak saat itu lu bertumbuh dewasa ya kan, lu sekolah SD. Waktu itu kejadiannya umur berapa ya? Sorry. Umur 7 tahun. Umur 7 tahun, Itu SD baru masuk ya iya, kurang lebih ya. 2007 ya. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Nah, terus lu beranjak dewasa, SMP, SMA, lu ngerasa minder nggak sih dengan anggota tubuh lu yang nggak ada gitu? Ya sempet pernah juga ngerasain minder karena kemana-mana kan ini ya sama teman-teman gitu. Sedangkan gue itu ngerasa paling beda sendiri gitu. Makanya gue tuh kalau kemana-mana atau ke suatu tempat itu nggak bisa sendirian. Harus ada apa? Harus ada orang tua Iya, kah atau enggak, harus ada teman minimal. Oh, harus satu ada gitu teman. minimal gitu. biar pede ya? Iya, jadi kalau sendirian kayak ngerasa orang hilang gitu. Terkucilkan nggak? Lu ngerasa terkucilkan nggak? Enggak juga, tapi kadang kayak ngerasa kok nggak ada yang nanyain apa gitu. Sendirian aja, jalan-jalan kemana gitu. Sorry, pernah dibully nggak sih, Gung? Misalkan waktu itu gitu. Kalau dibully belum pernah, tapi ada sih mungkin yang ngomong dari belakang. Karena gue pernah dengar gitu, tapi ya gue nggak terlalu peduli masalah hal itu. Berarti kalau nggak dibully, maksudnya nggak pernah ada yang bully, berarti lingkungan lu tuh lingkungan yang sehat ya termasuknya Iya, ya. alhamdulillah Orang-orang sehat. yang bisa menerima lu dan ya yang bisa menerima lu apa adanya gitu. Nah, gue penasaran deh, Gung. Sorry ya. Iya. Kalau sholat gimana, Gung? Lu sholat duduk kah, berdiri atau seperti apa, Gung? Ya pertama kali gue sholat duduk dulu, karena ya waktu kecelakaan kan yang paling parah itu gue itu, karena ya udah hilang duluan gitu kakinya. Tapi kalau bapak itu kakinya dipen, patah, tapi tulangnya itu masih bisa dipen gitu, jadi patah tulangnya doang. Nah dipen. Nah itu jadi bapak sempet sholatnya duduk, jadi gue ngikutin gitu kan sholatnya gimana kalau cara duduk. Jadi waktu kecil ya sholat tuh noleh-noleh ke bapak gitu. Bapak, ya. Ya. Oh, Dan ruku. kebetulan Bapak juga mengalami itu ya, maksudnya mengalami patah tulang ya, sehingga Iya. lu ngikutin pergerakan sholat dari Bapak lu ya. Iya. Tapi ketika bapak udah sembuh, udah berdiri sholatnya, nah gue kan ngerasa masa gue duduk juga apa? Ya duduk masih duduk gitu. Iya. Ya makanya gue coba berdiri gitu. Mampu nggak gerakan yang gue lakuin ini bener nggak, diterima nggak sholatnya dengan cara gue yang mungkin
nggak sesuai lah dengan Iya iya itu. iya iya. Waktu itu memikir padahal mah sebenarnya sholat dengan berdiri, duduk, bahkan tiduran pun sah-sah saja ya. Iya. Mm. Termasuk pernah nggak kepikiran lu pengen bikin atau pakai kaki palsu, Gung? Waktu itu ya pernah ngebayangin gitu kalau pakai kaki palsu gimana kan, enak nggak. Nah waktu kecil sempet tuh dapat bantuan SD, waktu itu dapat bantuan kaki palsu. Tapi ketika udah jadi, gue ngerasa nggak nyaman gitu. Langsung ngerasa wah susah nih pakai kaki palsu. Ya udahlah, Ribet disimpan aja gitu ya, ya? disimpan Ribet. aja lah. Mending pakai tongkat udah enak gitu. Simple gitu Iya ya. lebih simple gitu. Simple, jadi tinggal langsung ambil tongkat jalan gitu. Kalau pakai Iya, kaki palsu harus dipasang dan lain sebagainya gitu ya. iya. Bahkan sampai sekarang lu nggak pakai kaki palsu berarti ya. Kalau untuk keseharian aktivitas sehari-hari gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah dapet ya. Tapi pas udah mulai belajar itu ya agak mengalami susah-susah dikit, walaupun sebenarnya kalau dibiasain bisa enak gitu buat kaki palsu itu. Dan yang gue rencanain kaki palsu itu gue pakai paling buat acara-acara formal doang, atau seperti pernikahan, datang ke pernikahan teman Oh gitu. gitu ya, baru Iya, dipakai ya iya, gitu ya. atau Walaupun sebenarnya kurang nyaman ya kalau dari kenyamanan lu memakai tongkat sama memakai kaki palsu berbeda ya. iya, tapi lama-lama menurut gue penampilan juga butuh diperhatikan Oh, juga. betul juga ya. Iya iya iya. Nah, balik lagi tadi ke sempat gua highlight lu adalah seorang mubalik, ya kan? Iya. Lu tes mubalik tuh tahun berapa, Gung? Tahun 2021 bulan Februari Maret. Jadi Tahun Februari di Kediri, Maretnya di Kertosono. tahun lalu berarti ya. Iya. Nah, tes mubalik itu kan nggak mudah ya kan. Ada beberapa kegiatan dan lain sebagainya, amal soleh lah ya kalau kita menyebutnya. Ada perbedaan nggak sih, maksudnya kekhususan amal solehnya mungkin karena lu ada keterbatasan amal solehnya, wah diringani nih dan lain sebagainya, atau bagaimana? Ada kekhususan nggak sih selama di Kediri Kertosono itu? Ya awalnya nggak mikir ke sana ya. Jadi ya gue ngikutin aja gitu. Kalau misalnya kegiatan di Kediri emang sepadat itu, atau banyak cerita-cerita mungkin ya yang udah tes-tes bakalan capek apa gitu. Ya yang gue rasain ya gue ngikutin aja gitu. Apa aja peraturan yang di Kediri ya gue usaha buat ikutin. Kayak amal soleh apa sih yang gue bisa ya gue ikutin aja. Nah tapi ketika mulai pembagian amal soleh, gue langsung dideketin gitu oleh wakil ketua apa tes gitu. Kelompoknya ya, Iya. wakil ketua kelompoknya ya. Jadi ditanyain gitu, kamu ini aja ya, bagian kantor aja, kan ada kantor tuh, gedung kantor, nyapu atau bersih-bersih apa gitu kan. Oh ya udah, ditawarin ya gue mau aja Mau gitu. aja ya. Jadi sebenarnya yang ngasih amal soleh keringanan dan sebagainya itu dari ketuanya ya, atau Iya. dari DMC mungkin juga ya. Iya. Iya iya iya. Nah kalau ngomongin mubalik nih ya, mubalik itu kan kalau bahasa umumnya ustadz lah ya, seorang pembawa ilmu ya kan. Lu lebih bangga mana, menjadi mubalik atau pemain sepak bola amputasi gitu? Aduh. Dari awal sih tujuan gue emang pengen jadi mubalek ya, karena di mubalek ini gue kayak terinspirasi juga dengan guru-guru yang udah ngajarin gue. Itu kayak baik gitu pembawaannya, dan perilakunya juga baik, dan orang-orang menganggap dia juga baik gitu. Jadi gue kayak ngebayangin gue bisa nggak gitu jadi mubalek. Nah jadi ternyata ya di Kodar bisa jadi mubalek, dan alhamdulillah ternyata setelah jadi mubalek ukhronya itu luar biasa lagi. Jadi Allah punya rencana gitu buat Wih, gue. ya. Itu jadi pemain Sepak bola. sepak bola. Nah, lu kan nggak ada basic nggak sih menjadi pemain bola tuh sebenarnya? Kalau dulu apalagi sebelum kecelakaan itu
gue nggak hobi main sepak bola. Oh, nggak hobi main sepak Iya. bola. Justru main bola itu ketika Ketika setelah kecelakaan ya karena teman-teman pada main bola itu kan, jadi awalnya cuma ngelihat doang kan, terus ada keinginan pengen main tapi kok nggak diajakin, kenapa ya, sempet ngerasa apa sih cuman jadi penonton doang gitu. Nah tapi ya coba untuk gimana caranya bisa gabung sama teman-teman main. Nah waktu itu ya ceritanya sempet pengen minta ke orang tua lah beliin bola gitu. Nah akhirnya dibeliin bola. Ketika teman-teman gue itu bolanya rusak atau pecah waktu itu, yang punya bola cuma gue, akhirnya ya gue ngajakin mereka buat main bareng. Nah jadi dari sana ya basic gue udah kayak bisa nendang lah. Iya. Bisa Mulai nendang kebentuk ya. Iya. Dan cuman sekedar di situ doang. Dan gue juga tahu gue nggak bisa gabung sama mereka ketika mereka ada kompetisi atau turnamen gitu. Gue juga sadar, gue nggak bisa nih gabung sama mereka. Nggak bisanya dari diri lu sendiri atau memang ada aturan atau dari penyelenggaranya, Gung lu kayaknya nggak usah deh apa gimana? Kalau itu sih dari diri gue sendiri sih sadar ya. Masa kayak gue bisa ikut tuh kayaknya nggak masuk ke kriteria itu. Iya. Jadi sampai sehingga sekarang lu jadi pemain sepak bola timnas ya kan? Dan akan bertanding Piala Dunia nanti ya di Turki ya, Oktober ya kan. Itu berarti berkat menjadi mubalik, Gung ya. Iya, alhamdulillah ya tadi rencana Allah. Emang ukhrohnya jadi mubalik gitu ya. Iya. Keren emang. Jadi teman-teman kalau mau jadi mubalik tuh jangan berpikiran mubalik udah gitu-gitu aja, tapi justru seorang mubalik ya kan mempunyai keterbatasan bisa menjadi pemain timnas sepak bola dan akan bertanding di Piala Dunia nanti. Keren. Terus sejak kapan Gung bergabung di INAF itu? INAF itu apa sih Gung? Boleh di-spill sedikit nggak? INAF itu singkatannya Indonesia Amputee Football. Nah jadi atau PSAI, Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia. Nah ini merupakan wadah buat para disabilitas tunadaksa yang nggak ada tangan atau nggak ada kaki. Nah itu yang masih hobi untuk bermain sepak bola. Nah ini di sini wadahnya. Sebelumnya INAF itu udah dibentuk tahun 2018 juga bulan Maret. Tapi gue belum tahu karena ya masih sedikitnya informasi tentang sepak bola amputasi bola, itu. Iya. Jadi ketika gue udah tahu dari Instagram, nah gue kayak ngerasa sepak bola amputasi ini merupakan jalan gue kayaknya. Jadi ya gue yang hobinya mungkin senang main bola, tapi gue nggak bisa main saat turnamen sama teman-teman. Iya, sama tapi, yang normal umumnya ya. Iya, tapi di sepak bola amputasi ini gue bisa gitu. Bahkan ya gue lawannya bukan di Indonesia doang, tapi udah bawa nama negara gitu. Ya terus kalau latihan itu selama awal-awal gabung di INAF atau sepak bola amputasi ini, ya gue setiap Sabtu latihannya. Di seminggu sekali. Nah itu awalnya latihan juga capek ya, pegel tangan kan apalagi pakai tongkat yang nggak biasa gue pakai gitu. Oh beda ya berarti tongkatnya? Iya beda, itu harus pakai tongkat 2, sedangkan tangan itu harus kuat gitu, apalagi di lengan sini kan harus numpuh badan kita kan. Nah jadi seminggu sekali ketika ada event atau turnamen kemana, nah baru kita rutin gitu, mungkin sebulan sebelum bertanding udah persiapan. Bangga nggak Gung menjadi pemain sepak bola di INAF? Bangga ya, karena ya yang gue rasain juga, atau gue juga kayak ngerasa nggak nyangka juga gitu kan, yang tadinya nggak ada cita-cita ingin jadi sepak bola atau ngelihat pemain sepak bola tuh ya bagus lah atau ingin juga jadi pemain, tapi kayak nggak mungkin gitu. Nggak tapi mungkin ya, ternyata di INAF ini mewadahi iya, itu ada ya. wadahnya. Bahkan kayak ngerasa ini suatu pencapaian yang gak disangka-sangka, dan alhamdulillah bisa memberikan
yang terbaik yang untuk terbaik. Posisi lu apa sih Gung di Inaf itu? Gue di sayap Sayap kanan, sayap di kanan. depan gitu kan. Iya. Tapi lu posisi sayap sering ngegolin ya kalau nggak salah ya. Iya, karena gue juga sebelumnya saat main bola itu sukanya di depan gitu, suka ngegolin gitu kan. Karena yang momen itu yang kayak merupakan kebanggaan Dan ya ada kepuasan sendiri ya Iya. ketika ngegolin ya dibandingkan di posisi lain ya. Iya, gitu. jadi kayak belajar nyerang terus, nggak taunya di Inap ini tinggal menyesuaikan gitu. Dan ternyata posisi ini bertahan terus di depan gitu. Waktu pertama kali lu gabung di Inaf, orang tua lu tahu nggak sih kalau lu gabung di Inaf itu? Atau bahkan orang tua lu juga nggak tahu Inaf itu apa dan ya tahu keberadaan Inaf itu? Awalnya mungkin gue belum cerita ya, karena gue juga nggak tahu tuh Inaf itu seperti apa. Nah, tapi ketika Inaf ini ternyata orang-orangnya sama seperti gue, kondisinya juga sama, bahkan kayak yang gue lihat ini hobinya itu sama banget gitu kayak gue. Jadi bisa sama-sama main, nggak malu kalau mau ngelakuin sesuatu, dan dilihat orang juga nggak malu karena bukan gue sendiri gitu. Banyak iya. Lebih pede lah bergerak benar, juga benar, kan, benar. mau ngelakuin sesuatu apapun juga lebih pede gitu karena gue nggak sendiri gitu. Nah menarik nih, ketika lu bermain dengan orang yang sama, maksudnya misalkan di Inaf gitu, tapi gue lihat di Instagram lu juga lu kan main bola dengan orang-orang yang normal gitu, yang kakinya dua gitu. Rasanya beda nggak sih, Gung? Misalkan lu ngerasa harus berjuang lebih atau bahkan ngerasa risih gitu ketika bermain dengan yang normal? Iya, kalau yang normal gue udah biasa, tapi buat orang-orang yang normalnya itu sendiri ya? Iya, atau belum biasa main sama gue, mungkin dia ngerasa gue harus dispesialkan atau jangan terlalu keras gitu lah ya sama lu gitu. Bahkan gue jatuh sedikit mereka langsung minta maaf minta maaf gitu. merasa bersalah, padahal gue jatuh ya wajar dan gue jatuh juga ya nggak sakit itu. Berarti ketika lu bermain dengan orang yang normal yang nggak biasa sama lu, ya kan ada kayak nggak lost gitu berarti gue ya. Jadi ya mungkin ya buat teman-teman yang mungkin kita nanti main ya biasa aja gitu, kita main sama-sama, nggak usah ngebanding-banding atau merasa kasihan gitu dengan betul, gue gitu. Betul. Padahal dan juga pemain timnas loh, masa diraguin? Iya, jadi ngoper juga jangan ragu, jangan terlalu pelan. Gue bisa kok ngontrol. Iya. Keren ya kan, nggak cuma ngontrol, ngegolin ya nggak. Kapan nih kita memilih? Kita sebenarnya sama-sama pemain timnas ya kan. Gue si paling timnas gitu. Cuman beda nasib aja kita, Gung. Nah, terus apa yang lu rasain ketika waktu itu lu berangkat kualifikasi Piala Dunia di Bangladesh ya? Gimana perasaannya, Gung, ketika membawa nama Indonesia di kancah internasional di dunia bahkan? Apa yang lu rasain? Bahkan kalau nggak salah lu ngegolin tuh 5 gol dalam kalau nggak salah waktu lawan Malaysia sama Bangladesh ngegolin 5 dari tiga pertandingan ya. Apa yang lu rasain, Gung? Ya bangga banget ya, atau apa, dan nggak nyangka itulah pokoknya bisa ke Bangladesh, terus kayak dilepas dalam sunyi ya, kata-kata dilepas dalam sunyi, bawa pulang bawa prestasi, itu kan merupakan hal yang sangat luar biasa gitu. Karena dari saya dan teman-teman semua itu ketika mau berangkat ke Bangladesh, yang ngelepas itu atau yang memberi motivasi itu dari ketua kita sendiri gitu. Ketua umum Menpora. Oh, Inaf. Ya. Jadi dari pemerintah itu belum ada gitu. Oh, pelepasan itu belum ada ya? Iya, belum ada. Jadi ketua kita itu memberikan motivasi sampai nangis juga gitu. Dan gue juga ngerasa tersentuh gitu. Iya. Karena perjuangan yang nggak mudah, yang awalnya latihan
di lapangan yang belum tetap gitu, pindah-pindah lapangan kadang kan. Belum punya fasilitas untuk Iya, terus nyari dana juga susah, mandiri, dan masih banyak lah yang mungkin sesuatu yang nggak wajar buat timnas gitu, yang mau berangkat wakilin negara Indonesia ini. Ya jadi ketika berangkat juga alhamdulillah dari teman-teman semua, dari PPM, dari teman-teman main bola juga itu banyak yang doain, banyak yang nge-support keberangkatan. Dan ketika sudah sampai Bangladesh, main di Bangladesh, nyanyiin lagu kebangsaan Indonesia itu gimana tuh rasanya? Sedih banget pertama kali, kayak ngerasa bisa sampai ke sini tuh kok bisa gitu. Nggak nyangka banget gitu kan. Pokoknya ya lawan pertama kan Bangladesh itu waktu itu sore di sana jam 4:30, kalau di Indonesia 5:30. Nah jadi main pertama kali kayak pokoknya ini harus menang, harus ngasih yang terbaik buat orang tua, teman-teman, khususnya negara Indonesia ini biar bisa lolos ke Piala Dunia dan ngebuktiin gitu bahwa sepak bola amputasi ini jangan dianggap remeh gitu. Betul. Di sepak bola amputasi ini juga bisa berjuang gitu, bisa membawa negara Indonesia ini ke dunia gitu. Nah alhamdulillah lawan Bangladesh itu menang berapa kosong? Waktu itu 8-0. 8-0. Iya. Jadi baru ngegolin berapa Gung waktu itu? Iya, jadi saat main itu baru jalan 1 menit lewat, gue udah ngegolin gitu. Keren. Posisi sayap bisa ngegolin ya. Oke. Iya, jadi cuma ini enggak nyombongin tapi cuma pengen berbagi atau ngasih informasi aja. Jadi 4 gol pertama itu dari gue semua golnya. 4 gol pertama. Iya. Dan gue nggak mau egois dong kayak wah ini harus gue semua nih ambil. Enak ya. Jadi gue kayak cukup ya kayaknya 4 gol ini. Kalau misalnya emang ada kesempatan lagi ya bisa aja gue nambah lagi, tapi cobalah untuk ngasih yang lain atau ngoper yang lain gitu, ngasih kesempatan buat teman-teman juga. Nah, gol yang paling berkesan pada saat kualifikasi itu waktu lawan mana dan gol yang apa tuh, Gong? Waktu itu golnya salto kah apa gimana tuh yang paling berkesan tuh? Sebenarnya enggak, berkesannya itu karena selebrasinya bisa sujud syukur gitu kita waktu itu. Jadi ketika melawan Malaysia. Malaysia. Waktu itu skornya 3-0 gitu. Nah, gol yang ketiga itu gua yang ngegolin. Jadi yang awalnya gua bawa bola, terus gua ngoper ke temen, terus oleh temen dioper lagi ke gua. Nah, langsung gua ngegolin dan gua kayak ngerasa bangga banget bisa ngegolin lagi yang kelima ini. Dan akhirnya ada teman-teman juga yang ayo kita sujud syukur gitu. Oh, yang fotonya viral itu ya. Jadi berarti gol ketiga. Gol kelima kan, gol ketiga di pertandingan lawan Malaysia, tapi untuk di kualifikasi lu gol kelima itu ya. Gede dong bonusnya Gung ya. Harapannya sih gitu, tapi ya balik lagi dari pemerintah itu belum ngasih bonus gitu. Oh iya, semoga nanti di Piala Dunia itu lo pemerintah bisa support dan kasih bonus yang gede Gung ya. Ya alhamdulillah. Semoga. Targetnya ngegolin berapa di Piala Dunia nanti Gung? Kalau target sih nggak ada, pengen ngegolin banyak tuh nggak ada, yang penting ya Indonesia ini bisa menang, terus gue juga bisa main yang bagus, yang yang bisa inilah buat tim itu tuh bisa menang gitu, jangan langsung kalah gitu kan. Mungkin benar. Kita nggak ada pengalaman buat lawan negara-negara lain atau apalagi Piala Dunia ini baru pertama kali gitu. Benar. Nah tapi ya dari latihan nanti yang kita lakuin 3 bulan ini, dari bulan Juli, Agustus, September ini ya kita akan benar-benar latihan dan fokus untuk menang gitu. Ya kalau bisa dan semoga di Kodar bisa juara gitu. Ya nggak ada yang nggak mungkin Gung ya. Apalagi mau balik ya kan. Ya mohon doanya untuk semua generus LDI gitu. Kita doakan semoga Mas Agung dan Inaf ya, Garuda Inaf bisa mengharumkan nama bangsa dan bisa menang di Piala Dunia nanti. Amin. Terus persiapan Piala Dunia nanti gimana Gung? Persiapan Piala Dunia ini
Kalau dari gua pribadi ya latihan setiap hari, kadang setiap pagi, kadang setiap sore. Itu Latihan masih pribadi ya, gitu ya, masih iya, pribadi jadi ya. masih pribadi. Setelah pulang dari Bangladesh itu yang kualifikasi Piala Dunia. Nah, dan mulai pemusatan latihan atau TC nanti di tanggal 25 Juni. Nah, itu udah mulai latihan sampai September tanggal 28. Setelah itu kita persiapan berangkat ke Turki. Iya. Karena di Piala Dunia nanti itu jadwalnya tanggal 1 sampai tanggal 10 Oktober 2022. 2022 ini ya, Iya. bentar lagi ya. Untuk porsi latihannya ada perbedaan nggak waktu saat laga kualifikasi dan nanti persiapan Piala Dunia, ada perbedaan nggak dari intensitas latihannya? Ya, jadi mungkin sebelumnya itu latihan sepak bola amputasi ini agak capek ya mungkin. Karena gue juga pertama kali pakai tongkat itu ngerasa bener-bener pengen nyerah gitu. Karena nggak mudah, walaupun mungkin gue udah punya basic atau sebelumnya main bola lah. Tapi ketika di sepak bola amputasi ini harus benar-benar nyesuain buat pakai tongkat. Bagikan tongkatnya tongkat 2 itu, tongkat siku. Nah, jadi kayak harus bisa pakai tongkat dengan benar, jalan dengan benar, dan sempet tangan ini ngerasa pegal gitu. Iya. Nah, tapi ngerasa biasa lah, harus biasa. Jadi harus latihan terus. Nah, dan porsinya juga ternyata emang harus sesulit itu gitu buat orang yang biasa, yang belum biasa ya. Karena nggak mudah, tapi ya dengan kesemangatan, dengan keinginan atau tujuan yang pengen diraih, itu emang perjuangan yang susah gitu. Susah ya. Memang untuk mencapai kesuksesan itu nggak ada yang gampang ya, nggak ada yang mudah gitu. Iya, terus untuk persiapan Piala Dunia, gue nggak tahu nanti latihan seperti apa. Karena persiapan ini itu katanya pelatihnya udah pelatih baru, dan kemungkinan katanya lebih berat lagi, ya, lebih ketat berat lagi. ya, tapi gue siap untuk melakukan latihan itu. Karena gue juga pengen tahu gitu atlet profesional itu seperti apa gitu. Betul. Nah, tadi kan ngomongin tongkat, gue nggak balik lagi. Tadi lu bilang tangan harus kuat dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin timnas negara lain itu kan tongkatnya katanya udah di custom gitu. Tapi kalau di negara kita kayak lu gitu, pakai tongkat 2 itu masih tongkat medis ya kalau nggak salah ya. Itu ada kesulitan tersendiri nggak sih? Iya, awalnya gue pakai tongkat medis, malah makainya itu yang plastik gitu, yang pegangan di di tangannya itu, ya, di lengannya itu ya. Plastik. Jadi pernah ketika main tuh patah gitu, patah terus beset. Beset ke tangan. Iya. Tapi alhamdulillah nggak parah banget, tapi ya sempat berdarah juga kan. Dalam satu pertandingan bisa berapa kali patah tuh tongkatnya? Waktu pertandingan alhamdulillah nggak pernah, jadi saat latihan doang. Iya. Jadi ya kayak pengen ganti tongkat gitu, jangan yang plastik gitu, pengennya yang besi. Nah, dan alhamdulillah waktu main dengan Malaysia, nah dari Malaysia itu memberikan tongkat untuk Indonesia. Nah, itu emang tongkat yang dari Malaysia, yang hanya ada di Malaysia. Yang hanya ada di Malaysia. Ya. Jadi pakai tongkat itu ya coba ngebiasain, karena tongkat itu enteng dan kuat gitu, dari karbon. Bahannya dari karbon. Kalau yang di Indonesia itu masih yang medis masih suka patah gitu. Iya. Dengan tongkat karbon ini ya bisa nyesuaiin gitu. Nah, lu pernah nggak ngerasa di titik paling rendah gitu, ngerasa mungkin ya, kalau gue juga sama, pernah ngerasa kayaknya gue nggak berguna banget deh gitu, dengan kondisi yang sebenarnya kondisi gue lengkap dan sebagainya, ya normal dan sebagainya. Gue pernah ngerasa di titik itu. Nah, lu sendiri pernah nggak sih, Gung, ngerasa titik paling rendah gitu, bahkan nyerah dan sebagainya? Pernah sempet ngerasa seperti itu, karena dengan kondisi gue yang sekarang, gue juga bingung mau jadi apa. Bahkan saat kecil atau SD waktu itu kalau nggak salah, saat ditanya atau ada
pertanyaan yang harus menuliskan cita-cita, gue tuh bingung gitu mau jadi apa. Wah, berat banget tuh kayak gitu. Iya, jadi yang lain ingin jadi polisi, ingin jadi tentara, ingin jadi guru. Gue tuh mikirnya gue jadi apa gitu. Waktu itu gue nulisnya pengen jadi orang yang sukses gitu, cita-cita gue. Jadi nggak ada tuh kepikiran buat jadi tentara polisi karena gue tahu kondisi gue kayak gini. Saat itu ngerasa juga gue beda gitu dengan teman-teman yang lain bisa membawa namanya keluar mungkin. Tapi gue ngerasa kayak beda, ini gue jadi apa gitu. Gue bisa ngerasain sih gue kalau gue ditanya gitu ya, Pak, kalau masa kecil gue gitu ditanya mau jadi apa gitu, waduh gue jadi apa, mau jadi tentara nggak bisa ya kan. Jadi lu tulisnya menjadi orang yang sukses ya kan, benar, ternyata bener sukses menjadi pemain sepak bola. Keren. Dan doanya juga ya pengen jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, terus bisa membahagiakan kedua orang tua dan bisa sukses dunia dan akhirat. Nah, pada saat lu di titik terendah itu yang membuat lu bisa kuat dan terus maju, itu apa, Gung? Entah dari dukungan dari orang tua, orang-orang sekitarnya, atau lu punya motivasi tersendiri sehingga lu bisa kuat sampai sekarang ini? Motivasi gue tuh karena ngelihat teman-teman gue tuh kayak udah luar biasa menurut gue. Kayak mereka bisa ngomong di depan umum aja, gue kayak pengen gitu di posisi mereka. Nah, ya alhamdulillah gue kayak sekarang yang bisa seperti mereka juga, bisa ngerasain gitu, oh ternyata seperti ini gitu. Jadi ya luar biasa gitu yang sudah Allah rencanain buat gue. Jadi siapa orang penting dalam hidup lu itu siapa? Ya pertama orang tua yang selalu nge-support, ngedukung terus kemana gue mau pergi. Jadi dari orang tua tuh nggak nyuruh gue mau kemana, nyuruh gue harus ke situ itu enggak. Tapi orang tua justru nanyain ke gue gitu, kamu mau kemana, kamu mau ngapain, setelah ini kamu tuh mau jadi apa gitu. Nah jadi gue yang harus berpikir gitu jadi apa gitu. Kayak kuliah di Jakarta ini mungkin keputusan gue sendiri. Nah dan orang tua tuh mempersilakan gitu. Ya udah di Jakarta. Terus gue pengen ke Bandung atau ke Jogja, ya udah ke Jogja. Jadi orang tua tuh nggak memberi batasan gitu, malah ya mempersilakan. Itu tadi asalkan ngomong gitu. Iya. Terus buat orang tua apa yang mau lu sampein, Gong? Yang sudah ya support lu dari ya apa ya, bukan hal yang mudah bagi orang tua ketika anaknya mempunyai kekurangan. Pasti kan orang tua tuh punya cara sendiri gimana anaknya supaya semangat apa dan sebagainya gitu. Nah bisa sampai titik ini, apa yang mau lu sampein untuk orang tua lu? Jadi karena orang tua yang seperti itu, gue tuh bisa sampai sekarang ini. Mungkin ya orang tua gue nggak tahu kalau gue ngelakuin sesuatu ini itu ada resikonya atau ada dampaknya. Jadi gue kadang jarang gitu ngomong ke orang tua kalau gue harus ngelakuin ini. Nah, tapi setelah gue udah ngelakuin itu dan baru ngomong, ya alhamdulillah orang tua nggak marah gitu. Ya mungkin saat main bola itu sempet lah kayak dari ibu itu ngelarang gitu, nggak usah main bola lagi karena main bola kan pakai tongkat gitu. Dan tongkat itu kan sering patah kalau dipakai main bola. Nah jadi ibu tuh sempat marah. Sempat gitu. ada larangan gitu ya, karena tongkatnya berkali-kali patah ya. Iya, tapi kalau dari bapak sih nggak ngelarang. Pernah nggak lu ngucapin sayang ke orang tua lu? Karena dia, ya lu tahu mungkin perjuangan orang tua lu ngerawat lu ya kan dari kecil sampai sekarang gitu. Pernah nggak lu ngucapin rasa sayang lu ke orang tua gitu secara langsung ataupun by telepon gitu? Nggak pernah.
Nggak pernah ya? Iya, tapi di dalam doa ya Mm-mm. selalu Iya, iya, iya. selalu pengen orang tua tetap sehat, tetap bisa ngelakuin kegiatannya terus, dan selalu bisa lah untuk anak-anaknya itu ada waktu gitu buat Mm-mm. ngobrol. Mm-mm. Ya alhamdulillah ya, jazakallahu khairan buat bapak yang udah ngebantu Kiki dalam hal apapun. Terus Kiki minta apa kadangan dikasih terus. Ya mungkin ada yang nggak dikasih, tapi untuk saat ini Kiki jadi kayak gini itu semua berkat bapak juga, yang selalu ngedukung, yang tidak melarang Kiki mau kemana, Kiki mau jadi apa. Nah jadi ya buat bapak, semoga selalu diberikan kesehatan terus, kelancaran, rezekinya selalu diberikan yang banyak, yang barokah. Oke. Keren. Nah, terakhir nih Gung, apa pesan yang lu berikan ke teman-teman generus, untuk mungkin ada teman-teman generus yang mengalami kekurangan ya dari sisi fisik kayak fisik kayak lu gitu, apa yang mau lu sampaikan Gung dari untuk teman-teman mempunyai jiwa yang lebih semangat lagi, mempunyai rasa bersyukur yang lebih lagi. Iya, kalau untuk teman-teman yang mungkin ya ada kekurangan, Hmm. ya tetap semangat, tetap cari potensi diri itu apa sih, kita kekurangan apa di dalam tubuh kita, itu yang kita bisa lakuin tuh apa, Hmm. terutama mungkin hobi dulu lah, hobi kita itu apa. Hmm. Nah supaya dikejar terus, dilatih terus. Ya mungkin kita nggak nyangka gitu dengan hobi yang kita lakuin tuh apa sih, buat apa gitu. Nah tapi lama kelamaan hal yang nggak nyangka mungkin menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Kayak gue yang dulu hobinya sepak bola, dan gue tahu main sepak bola tuh buat apa dengan kondisi gue kayak gini, nggak kepake gitu gue tuh, cuman buat main-main biasa doang. Tapi ya alhamdulillah malah bisa membawa nama negara. Nah gitu. Nah buat teman-teman yang non disabilitas, coba berpikir lagi, nikmat yang Allah kasih itu udah banyak banget, terutama dari diri kita, kondisi organ tubuh kita yang masih lengkap, yang masih berfungsi dengan baik, coba dimanfaatkan. Karena apa ya, ketika nikmat itu dicabut, rasa penyesalan itu ada gitu. Dan gue juga ngerasain ketika gue sakit, gue kayak ngerasa kenapa ketika gue sehat gue nggak ikut ngaji atau nggak ikut sholat berjamaah di masjid. Nah gue ngerasa gitu, ketika gue sehat malah Kendor. kendor gitu. Nah. Kenapa pas sakit semangat itu ada, Iya. tapi pas gue sehat semangat itu nggak ada. Nah makanya supaya coba dibayangin lagi, diingat lagi nikmat yang Allah kasih itu supaya bisa dimanfaatin gitu. Karena nikmatnya dari Allah dan perintah Allah juga untuk bersyukur gitu. Jadi jangan ngeluh, jangan kufur dengan nikmat yang Allah kasih kepada kita itu. Jadi ya harus banyak bersyukur dan terus kerja keras ya, terus Iya. berusaha ya. Ternyata lu yang nggak punya cita-cita menjadi pemain sepak bola, karena lu rajin berlatih dan lain sebagainya, ternyata itu bisa menjadikan hal yang besar buat diri kita ya. Iya. Kayak lu menjadi pemain timnas gitu. Oke Gung, insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah pulang nanti dari Piala Dunia. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Oke, Amin. atas waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.